Monster-monster ini bikin para dewa ketakutan. Coba bayangin ada sesuatu yang saking seremnya, bahkan para dewa, bos-bos penguasa langit dan bumi, langsung auto kicep dan pura-pura offline. Ini bukan cerita pahlawan ganteng yang ngalahin monster kroco sambil tebar pesona, bahkan juga sinetron azab di mana dewa perkasa menang gampang cuma modal tatapan tajam. Omae wa mou shindeiru. Nani? Bukan, ini adalah kisah tentang monster-monster yang jadi daftar fobia para dewa. Makhluk-makhluk yang kalau absennya dicentang, seisi kayangan langsung panik. Hari ini kita bakal spill the tea, sisi paling kelam dari mitologi untuk mengungkap siapa aja makhluk yang sukses bikin para dewa merasakan apa itu mental breakdown. Dari jurang paling jahanam sampai kutub paling dingin. Inilah monster-monster yang jadi ancaman paling serius bagi penguasa ilahi. Bersama gua Diki di Another Side. Typhoon, bapaknya semua monster. Kita mulai dari satu nama yang kalau disebut seisi gunung Olympus langsung hening 1000 bahasa. Kayak lagi rapat penting tiba-tiba koneksi internetnya mati. Namanya Typhoon. Dalam mitologi Yunani, dia bukan cuma monster, tapi bapaknya semua monster. Kalau lo pikir monster itu serem, nah coba bayangin bapaknya. Nah, itu tuh Typhoon. Typhoon ini anak bungsu dari Gaia, sang ibu pertiwi, dan Tartarus, jurang neraka itu sendiri. Bisa dibilang dia ini produk broken home level kosmik. Kelahirannya bukan cuma karena cinta, tapi karena dendam kesumat. Gaia ngambek berat setelah Zeus mempenjarain anak-anaknya yang lain, para Titan. Jadi Gaia ngeluarin senjata pamungkasnya. Horor berjalan yang misinya cuma satu, ngerebut tahta Zeus dan bubarin geng Olympian. Wujudnya, aduh, mending gak usah dibayangin pas mau makan. Tingginya katanya nyundul bintang. Tangannya ngebentang dari ujung timur ke ujung barat. Jarinya bukan jari, tapi 100 kepala naga yang suaranya kayak kumpulan notifikasi grup WhatsApp yang gak berhenti-berhenti. Setengah badannya ke bawah itu gulungan ular raksasa. Pokoknya paket komplit bencana alam. Pas Typhoon mulai jalan ke Olympus, kepanikan total melanda. Dewi-dewi yang biasanya gagah perkasa langsung pencet tombol panic mode. Mereka rame-rame ngacir ke Mesir. Cosplay jadi binatang biar nggak ketahuan. Apollo jadi gagak, Hera jadi sapi, Aphrodite jadi ikan. Bayangin, dewa-dewi lari tunggang langgang ninggalin istana cuma gara-gara satu monster. Cuma segelintir yang berani stay, diantaranya Athena dan tentu saja Zeus yang lagi pusing 7 keliling. Duel Zeus lawan Typhoon ini sudah kayak final Piala Dunia versi kosmik. Typhoon ngelemparin gunung kayak ngelempar bantal. Zeus balas pakai petir, tapi di satu momen Typhoon berhasil nge-KO Zeus. Dia lihat Zeus terus urat tangan dan kakinya dipretelin. Raja para dewa dibikin lumpuh tak berdaya dan dikurung di gua. Kemenangan monster kayaknya udah di depan mata. Tapi datanglah Hermes, dewa kurir paling satset seantero mitologi. Dia berhasil nyelinap dan ngambil lagi spare partnya Zeus dan masangin kembali servis kilat dengan kekuatan penuh. Zeus balik lagi buat ronde 2. Kali ini Zeus nggak pakai basa-basi. Dia ngehujani Typhoon pakai petir nonstop dan akhirnya ngubur monster itu hidup-hidup di bawah Gunung Etna. Katanya letusan dan gempa di Gunung Etna sampai sekarang itu adalah amukan Typhoon yang lagi ngomel-ngomel di dalam. Mungkin karena dapat tagihan internet padahal nggak ada sinyal. Fenrir, serigala penjemput ajal Odin. Dari panasnya Yunani, sekarang kita terbang ke dinginnya Skandinavia. Ke sebuah kisah tentang takdir dan seekor serigala yang kelahirannya aja udah jadi alarm kiamat buat para dewa Asgard. Namanya Fenrir, anak dari Loki, si biang kerok Asgard, dan raksasa Angrboda. Udah kebayang kan, bibit, bebet, dan bobotnya kayak gimana? Fenrir dan dua saudaranya, Jormungandr si ular dan Hel si dewi kematian, adalah trio yang bikin para dewa Aesir auto insomnia. Sejak Fenrir masih piik, para peramal udah ngasih spoiler gede-gedean. Fenrir ini ditakdirkan buat jadi penyebab Ragnarok. Lebih parahnya lagi, dia diramal bakal nge-one shot Odin sang Allfather, rajanya para dewa. Jelas, para dewa langsung keringat dingin. Mereka lihat Fenrir tumbuh cepet banget kayak startup dapat suntikan dana gede. Tapi makin hari makin besar, makin kuat, makin laparan. Awalnya mereka coba baik-baikin, dipelihara di Asgard. Tapi rasa takut mereka lebih gede dari rasa sayangnya. Cuma Tyr, dewa keadilan yang berani ngasih makan. Sisanya ngeliatin dari jauh, udah kayak ngeliat bom waktu. Nah, Fenrir ini pintar, dia bisa baca situasi. Dia ngerasain vibes negatif dari para dewa. Dia tahu mereka nganggep dia musuh. Jadi ya,
para dewa ini sebenarnya lagi nanam bom waktu yang timernya mereka set sendiri. Ketika Fenrir jadi raksasa yang kalau melangap bisa nelen langit dan bumi, para dewa nyerah. Mereka nggak bisa ngebunuhnya. Karena di Asgard ada aturan dilarang bunuh-membunuh. Jadi mereka putusin buat ngiket dia. 2 kali mereka nyoba pakai rantai besi super kuat. 2 kali juga diputusin sama Fenrir cuma buat pamer. Sadar tenaga nggak guna, Odin pesen tali khusus ke para kurcaci. Namanya Gleipnir. Kelihatannya cuma kayak pita sutra, tapi bahannya aneh-aneh. Suara langkah kucing, janggut wanita, akar gunung. Pokoknya bahan-bahan yang kalau dicari di e-commerce, sellernya langsung pusing. Para dewa nantang Fenrir lagi, bilangnya ini cuma main-main, tapi Fenrir curiga. Dia bilang, oke, gue mau diikat, tapi sebagai jaminan salah satu dari kalian harus taruh tangan di mulut gue. Semua dewa langsung pucat. Pura-pura sibuk benerin rambut. Cuma Tyr, satu-satunya dewa yang pernah baik sama Fenrir yang berani maju. Dia ngorbanin tangannya kayak jaminan pinjol. Begitu Fenrir sadar dikadalin, crunch, putus sudah tangan Tyr. Para dewa berhasil, tapi selebrasinya awkward banget. Mereka berhasil ngikat serigalanya, tapi bayarannya mahal. Pengkhianatan plus tagihan rumah sakit buat Tyr. Mereka ngebuang Fenrir ke pulau terpencil. Di sana dia melolong marah, nungguin hari balas dendam. Anehnya, kekuatan para dewa inilah yang justru jadi bensin buat amarah Fenrir. Gokil kan? Ternyata jadi dewa itu nggak secil yang kita kira. Ada aja dramanya, saingannya dan monsternya. Nah, sebelum kita lanjut ngegibah monster berikutnya yang jadi musuh bebuyutan Dewa Matahari, kalau kalian suka cerita-cerita beginian, jangan lupa pencet tombol like dan subscribe ya. Gratis kok, gak pakai tumbal tangan dewa, biar kalian gak ketinggalan petualangan kami selanjutnya. Apopis, ular kekacauan abadi. Sekarang kita tinggalkan drama Eropa dan kita pindah ke Mesir kuno. Di sini keteraturan alam semesta atau Ma'at itu harga mati. Tapi setiap hari, pilar keteraturan ini diganggu sama perwujudan kekacauan, kegelapan, dan kehancuran. Wujudnya ular raksasa bernama Apopis. Kalau monster lain punya akta kelahiran yang jelas, Apopis ini kayak ujung-ujung ada. Gak ada ceritanya dia lahir dari mana. Pokoknya dia adalah definisi dari masalah. Perannya cuma satu, jadi musuh abadi Ra, sang dewa matahari. Tiap hari, habis maghrib, Ra harus lembur naik kapal suryanya ngelewatin dunia bawah. Dan perjalanannya ini nggak pernah tenang, soalnya selalu ada yang nungguin buat nyegat. Siapa lagi kalau bukan Apopis, si ular kosmik yang kerjaannya cuma satu, bikin onar. Tujuannya simpel, nelen Ra dan kapalnya, biar alam semesta jadi gulap gulita selamanya. Mungkin dia dibenci sama tagihan listrik, makanya mau matiin sumber cahayanya langsung. Apopis digambarin sebagai ular super gede, tapi ancamannya bukan ukuran, tapi sihirnya. Dia punya jurus tatapan hipnotis yang bisa bikin seisi kapal surya nge-lag. Badai dan gempa bumi itu dipercaya sebagai ulahnya. Bahkan gerhana matahari itu gosipnya adalah bukti Apopis nyaris berhasil sebelum akhirnya digebugin mundur. Ketakutan para dewa terhadap Apopis ini serius banget. Kalau Apopis menang bukan cuma gelap, tapi seluruh ciptaan bisa ke-uninstall. Makanya semua dewa Mesir bersatu tiap malam buat ngawal Ra. Bahkan Set, dewa yang sering dicap jahat, justru jadi garda terdepan buat nusuk Apopis pakai tombak. Uniknya Apopis ini nggak punya fans club, nggak ada yang nyembah dia, tapi malah sebaliknya. Para pendeta Mesir punya ritual khusus buat ngebully dia. Mereka bikin patung lilin Apopis, terus diludahin, dibakar, diinjek-injek. Yang bikin Apopis paling serem itu, dia nggak bisa mati. Dia hajar tiap malam, dipotong-potong. Besoknya nongol lagi, sehat walafiat, siap baku hantam lagi. Dia kayak masalah hidup, nggak akan pernah benar-benar hilang, cuma bisa dilawan terus-terusan. Jormungandr, ular yang melingkari dunia. Kita balik lagi ke Skandinavia buat ketemu saudaranya Fenrir, si Jormungandr alias ular Midgard. Nasibnya juga sama, udah di-tag sebagai salah satu penyebab kiamat para dewa. Waktu para dewa dapat bocoran, spoiler lagi soal anak-anak Loki, Odin langsung gercep. Jormungandr yang waktu itu masih cimit-cimit langsung dilempar gitu aja sama Odin ke laut. Mungkin Odin mikir, problem solved. Tapi Odin salah server. Di dalam lautan, Jormungandr malah dapat gizi bagus. Dia tumbuh gede banget sampai badannya bisa meluk seluruh dunia sambil gigit ekornya sendiri. Udah kayak anting raksasa buat planet bumi. Dia jadi pengingat konstan bahwa bahaya lagi tidur pules di dasar laut. Musuh bebuyutannya tentu aja dewa paling kuat dan paling hobi berantem, Thor. Si dewa petir. Ada cerita pas Thor lagi gabut, dia nyamar terus ikutan mancing bareng raksasa Hymir. Umpan yang dia pakai bukan cacing biasa, tapi kepala banteng utuh. Umpan barbar.
dapatnya juga barbar. Jormungandr nyamber kailnya dan pertarungan epik pun dimulai. Thor narik pancingnya sekuat tenaga sampai kakinya jebol nembus ke kapal. Pas kepala Jormungandr nongol dari air, Thor udah siap-siap mau nge-smash pakai Mjolnir. Tapi teman mancingnya si Hymir udah panik level dewa. Dia langsung motong tali pancingnya. Jormungandr kabur dan kesempatan emas buat nyicil takdir pun hilang gara-gara ada yang penakut. Peran Jormungandr di Ragnarok ini serem banget. Diramalkan pas kiamat dimulai, dia bakal ngelepasin ekornya, bikin tsunami gede yang nelen daratan. Racunnya bakal nyebar kemana-mana. Di medan perang Ragnarok, Thor akhirnya ketemu lagi sama Jormungandr. Duel terakhir, Thor berhasil menang, Jormungandr KO. Tapi pas mau selebrasi, Jormungandr ngeluarin jurus terakhirnya, nyemburin racun. Thor cuma bisa jalan 9 langkah terus game over. Jadi dari Typhoon si biang kerok Olympus, Fenrir si serigala penuh dendam, Aposis si ular iseng, sampai Jormungandr yang ngajak Thor double KO, kisah mereka ini bukan cuma dongeng pengantar tidur yang nyenyak. Mereka adalah cerminan dari ketakutan terdalam para dewa. Takut kehilangan kuasa, takut sama takdir, dan takut bahwa sehebat apapun lo, pasti ada aja tandingannya. Makhluk-makhluk ini jadi bayangan yang jadi notifikasi tagihan di akhir bulan buat para dewa. Sebuah pengingat bahwa garis antara yang disembah dan yang ditakuti itu setipis tisu dibagi dua. Nah, sekarang giliran kalian. Menurut kalian dari semua monster ini, mana yang paling bikin merinding disco? Atau mungkin ada makhluk lain yang lebih pantas bikin para dewa ketakutan? Coba deh, tumpahin unek-unek kalian di kolom komentar di bawah. Makasih udah nonton. Like video ini kalau kalian suka, subscribe ke channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan episode-episode gibah mitologi berikutnya. Ikuti terus cerita kami, mengungkap tabir misteri dari sisi lain dunia di Another Side.